Halo rekan-rekan, di depan saya ini terdapat modul climate control AC BMW E36 dan ini adalah modul AC-nya. Di sini saya akan mencoba memperbaiki dari kendala modul AC yang sedang terjadi saat ini. Keluhan pertama adalah bahwa kita tahu semua untuk modul AC E36 ini sudah menggunakan sistem dual zone. Artinya suhu pada driver dan pada sisi penumpang sebelah depan itu bisa disetting masing-masing suhunya dengan menggunakan potensiometer yang ini. Ini adalah potensiometer untuk mengatur suhu yang sebelah kiri atau penumpang, dan ini adalah potensiometer untuk mengatur suhu pada sisi driver. Tadi saya sudah melakukan penscanan di modul climate control ini. Terdapat beberapa error termasuk di modul AC ini. Saya akan mencoba memperbaiki dari hal yang mungkin menurut saya lebih mudah dulu. Keluhan yang pertama adalah bahwa di kedua sisi AC ini suhunya itu selalu di posisi paling dingin. Artinya potensiometer ini atau pengatur suhu kedua di modul climate control ini tidak bekerja. Waktu tadi saya mencoba melakukan scanning, didapat bahwa data yang dikirim dari potensiometer ini tidak masuk. Jadi ketika diputar-putar potensiometer yang sebelah kanan ini, seharusnya kan di data streamnya itu menunjukkan perubahan suhu referensi pada sisi driver. Misal ketika kita putar ke kiri, harusnya itu referensi suhu untuk sisi driver itu menurun sampai 16 derajat kurang lebih. Dan jika diputar ke kanan, suhunya acuannya menaik sampai 26 derajat atau 28. Nah ternyata pada saat saya tadi coba di-scan dengan melihat data stream, walaupun potensiometer ini diputar-putar, itu tidak mempengaruhi nilai bacanya. Nah tapi untuk yang sisi kirinya ini dia berfungsi. Pada saat diputar ke kiri, dia menunjukkan data acuannya 16 derajat dan ke kanan sampai 28. Nah, langkah pertama yang akan saya coba lakukan adalah mengecek apakah potensiometer ini masih bekerja atau tidak. Nanti saya ukur dengan menggunakan multimeter ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah membongkar si plastik belakangnya ini. Jadi cara membukanya adalah kita dengan cara mengangkat si kunci-kunciannya ini. Ini ada beberapa kuncian, 1, 2, 3, dan sebelah belakang 4. Kita bisa menggunakan obeng min untuk pencongkelnya, dan hati-hati jangan sampai patah karena ini sudah termakan usia cukup regas, bisa patah kalau terlalu dikasih tekanan. Oke, baiklah, sudah terbuka. Nah, ini tidak boleh langsung ditarik. Ada 2 buah soket di sini. Ini untuk soket menggerakkan motor di sini, dan ini ada lagi 1 buah soket untuk sensor posisi dari kecepatan blower di evap ya ini. Nah, kita lepas dulu soketnya dengan cara didorong aja menggunakan obeng min ke belakang dari atas. Oke, jika sudah lepas, ini ditarik ke belakang, hati-hati jangan sekaligus karena di sini itu ada sensor suhu ambien. Ini bisa kita cabut ke atas. Lepas dulu. Oke. Nah, bisa dilepas seperti ini, sudah aman. Nah, di sini ada motor untuk menyedot udara dari kabin melalui lubang udara yang depan ini. Kemudian nanti dibaca sama sensor ini, NTC ini. Sensor ini yang akan membaca suhu kabin atau di ruangan internal mobil kita berapa derajat melalui celah udara ini masuk ke sini dengan cara disedot oleh kipas yang dinamo terhubung ke dinamo yang ini.
Oke, ini kita simpan dulu. Nanti kita akan tes apakah motor ini juga masih bekerja atau tidak dengan mengalirkan arus DC 12 volt ke sini. Nah, oke, lanjut sekarang ke permasalahan awal bahwa potensio ini oleh ECU tidak terbaca perubahan datanya saat diputar. Kita akan lihat dulu secara fisik kalau potensionya memang cukup kotor, sudah banyak debu. Nah, untuk melakukan pengukuran potensiometer itu biasanya mempunyai 3 buah pin yang nanti terhubung ke ground, kemudian tegangan misal 5 volt atau 12 volt, dan nanti pin terakhir adalah untuk outputnya. Tegangan yang terbaca itu berapa volt atau hambatannya berapa ohm. Saya akan coba bersihkan dulu si modul ini karena saya lihat sudah cukup kotor. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan papan PCB ini dengan cara melepas baut 1, 2, dan ini kita lepas juga. Oke, bisa dilepas. Oke, nah di sini ada saklar switch, ini harusnya bisa dilepas. Oke, ini saklar, namanya saklar momentari ya kalau nggak salah. Jadi kalau dia ketekan dia akan on atau off. Nah, kalau ditekan dia on biasanya. Oke, langkah berikutnya adalah saya akan memberikan tutorial bagaimana mengetes dari potensio ini apakah masih bagus atau tidak. Nah, perlu kita ketahui bahwa potensiometer ini mempunyai 3 buah pin. Saya akan tunjukkan pin-pin yang terhubung itu adalah di sini, dan di sini. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, karena yang bermasalah tadi adalah potensiometer pengatur suhu yang sebelah driver, maka saya akan lakukan pengukuran ke potensio yang sebelah driver itu, yang ini. Kaki-kakinya adalah yang ini, dan yang ini. Saya akan jumper dengan 2 buah kabel dulu potensiometernya. Yang perlu kita jumper adalah pertama bagian yang tengah. Yang tengah ini adalah bagian output yang nanti pin tengah ini akan dikirim ke modul AC yang akan dibaca juga oleh scanner apakah datanya nanti terkirim atau tidak. Kita posisikan multimeter kita pada posisi 1 kilo ohm. Kemudian kita colokkan kabel potensiometernya. Ini bebas bolak-balik juga, tidak masalah. Ini udah saya sambungkan dan terlihat terbaca nilai kurang lebih sekitar ini 1 kilo ohm, berarti ini 5, berarti ini artinya 5 kilo ohm hambatannya. Oke, saya akan coba putarkan knob si potensiometernya yang sebelah kanan ini dengan obeng min, dan kita akan lihat pergerakan perubahan harganya apakah berubah atau tidak. Saya akan coba-coba saja. Ini posisi udah mentok di kanan. Saya akan coba putar ke kiri. Dan bisa kita lihat, semakin saya putar ke kiri, nilainya menunjukkan hambatan sampai 0 ohm. Saya putar lagi ke kanan, hambatannya bertambah kembali sampai kurang lebih estimasi 5 kilo ohm lagi. Nah, artinya potensiometer ini dari pin tengah ke pin yang kiri ini normal. Sekarang saya akan ukur potensiometer ini dari pin yang tengah ini ke pin yang kiri ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Baiklah, sudah saya hubungkan ke pin yang sebelah kiri ini. Di ampermeter menunjukkan 0 ohm. Saya akan coba lakukan pengetesan seperti tadi dengan cara memutar si knobnya. Oke, diputar ke kiri.
hambatannya bertambah, dan diputar ke kanan hambatannya berkurang. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi diputar ke kiri, hambatannya yang berkurang, ke kanan hambatannya bertambah. Nah, ini akan menjadi kebalikannya ketika kita membalikan posisi pin kabelnya ini. Nah, dari hasil pengukuran ini ternyata kita dapati bahwa potensio ini tidak ada masalah, artinya baik-baik saja. Selanjutnya, sebelum saya merangkai kembali AC climate controlnya ini, saya akan mengecek dulu motor ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Saya sudah sediakan adaptor di sini 12 volt. Ini ada dua kabel, yang merah adalah positif, yang coklat adalah negatif. Saya akan coba colokkan ke sini negatifnya dan yang positifnya. Ini saya pakai alat seadanya karena ini sebetulnya saya bukan hobi-hobi amat, karena ya keterbatasan dana dan saya memang agak sedikit mengerti di masalah kelistrikan dan elektronika, jadi ya buat ngisi waktu aja lah ini. Oke, bisa kita lihat bahwa motornya berputar, ini masih baik, bisa lanjut. Nanti kita pasangkan saja. Saya cabut kembali kabelnya dan berhenti. Ini masih bagus. Seperti yang saya katakan tadi, saya sekalian mengganti lampu ini untuk penerangan ke panel-panel tombol-tombolnya di AC climate. Ini udah saya ganti dengan yang baru. Saya akan coba ukur dengan apometer menggunakan posisi sekali satu. Kita akan tempelkan ke pin di belakangnya di sini, pin lampunya. Oke, sudah dilihat. Sudah bisa menyala, lampunya sudah bagus. Lanjut kita pasang lagi. Oke, modul sudah saya berhasil rakit kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan coba pasangkan kembali ke mobilnya dan kita akan coba lakukan scan lagi apakah ada perubahan atau tidak. Oke, baik, di sini saya sudah pasangkan kembali modul AC climate controlnya. Ini udah mesin udah hidup, AC ini udah dingin. Nah, ini tombol-tombol semua berfungsi. Oke, di sini di data stream yang saya cek adalah kita perhatikan yang 4 item ini. Dari 4 item ini dibagi dua, yaitu temperatur control left dan temperatur control right. Temperatur control left adalah hasil nilai pembacaan untuk pengaturan suhu yang kiri, tepatnya adalah dengan potensiometer yang ini. Jadi ketika potensiometer yang kiri ini untuk zone kiri kita putar-putar atau rubah parameternya, maka angka di sini juga akan berubah-ubah. Saya akan coba demonstrasikan. Kita lihat suhu saat ini acuannya adalah 23 derajat dan di sini juga ya mendekati betul antara 2 dan 25. Saya akan coba ini putar antara 18 sampai 22 dan kita lihat di sini hasilnya juga berubah menjadi 19,8 derajat Celcius. Saya akan coba mentokkan ke kiri. Nah, di sini 16 derajat. Lalu saya akan coba full ke kanan, diangkat 26 ke atas. Ini adalah 28 derajat. Artinya potensio ini, data yang dikirim dari sini ke modul AC terbaca. Lanjut, yang jadi masalah adalah yang ini, temperatur control right. Ini adalah untuk pengaturan parameter suhu yang zone yang kanan. Ini posisinya saat ini ada di tengah, di angka 22 derajat. Dan ternyata di sini yang terbaca oleh modul AC 11,5 derajat. Saya akan coba putar ke kanan, harusnya kan berubah menjadi 28 derajat, tapi di sini masih 11,5 derajat. Nah, saya akan coba putar ke paling dingin suhu 16. Di sini masih 11 derajat. Bahkan ini di bawah nilai parameter minimum. Minimumnya kan ini 18 derajat. Nah, dengan demikian ini yang menyebabkan suhu di zone driver ini sangat dingin dan sering menyebabkan saya masuk angin. Dan itu juga yang mungkin menyebabkan kompresor di mobil saya itu selalu menyala. Dia bisa berhenti tapi cuma 10 detik dia langsung nyala lagi karena mungkin ngejar ke parameter yang suhu di 15 derajat ini.
Kemudian lanjut adalah arrow yang berikutnya adalah parameter yang kedua terakhir di bawah. Ini adalah temperatur sensor left dan temperatur sensor right. Nah, si parameter ini diambil dari dua buah NTC ini. NTC ini ada yang menyebut juga termistor. Komponennya seperti ini. NTC. Nah, yang hitam bulat ini ada dua buah. Jadi ini adalah sebuah resistor yang secara nilai hambatannya akan berubah menjadi kecil atau negatif ketika suhunya naik. Di sini ada dua buah termistor atau NTC. Ini yang digunakan untuk sebagai sensor zone kiri dan zone kanan. Tadi saya cabut dulu, lokasinya ada di sini. Tepatnya sensor-sensor ini diletakkan di kedua buah lubang ini. Ini zone kiri, ini zone kanan. Adapun warna kabelnya, untuk yang ada warna hijau biru, kuning biru maksud saya, ini adalah untuk zone kanan. Nah, saya akan coba pasangkan kembali. Jadi si sensor ini akan membaca suhu di dalam EPAP yang untuk zone kanan itu berapa derajat. Oke. Dan saya akan coba pasangkan untuk zone yang kirinya, lubang yang EPAP sebelah kiri. Oke, semuanya sudah terpasang. Jadi cara kerjanya adalah reverse control mengirimkan data parameter suhunya mau di berapa untuk yang zone sebelah kiri, lalu akan dibaca di sini lab temperatur. Nah, ini adalah 22 derajat, betul. Nah, di sini adalah suhu yang terbaca oleh di EPAP sebelah kiri. Nah, masalahnya adalah di sini suhunya menunjukkan suhu yang cukup tinggi, 31,6 derajat. Nah, artinya karena suhu ini tidak turun-turun, maka ini yang menyebabkan AC di dalam ruang kabin itu selalu dingin maksimal. Karena sensor dari nilai suhu dari sensor ini tidak terbaca di ECU. Dan yang ini adalah nilai yang dibaca suhu oleh NTC pada EPAP yang sebelah kanan, sebelah supir. Yang parameternya juga ini ngaco, 11 derajat. Suhu yang terbacanya juga di sini adalah 28 derajat. Padahal tadi kedua NTC ini sudah saya lakukan pengukuran, keduanya itu bagus, tidak ada masalah. Nilainya pun sama. Artinya kemungkinan yang rusak adalah modul di AC ini. Oke, nanti saya akan coba lanjut karena untuk menservis modul ini perlu waktu yang cukup lama. Saya akan ambil jalan singkat mengganti modul ECU ini. Saya akan coba cari yang bekasan saja, copotan. Kalau ada nanti saya akan review kembali videonya dan bagaimana hasilnya.